Teman semua, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung lambaikan tangan atau mungkin langsung on mic aja teman-teman biar ditanyakan kepada Pak Irwan. Kepada Pak Irwan, apakah masih berada di dalam Zoom? Halo, masih Mas. Cek suara, cek suara. Halo, cukup Mas suara saya? Baik Pak, suaranya belum masuk Pak. Eh, Udah masuk nih. Oke Pak, sudah masuk Pak. Udah ya, sudah masuk. Ada yang sudah masuk Pak? Kita langsung lanjut ke sesi diskusi saja ya Pak ya. Ya ya Biar tidak silakan. Ini tadi ada ada. chat beberapa kawan yang Indonesia Timur dan Tengah tadi mau Sumatera. Iya tadi di chat juga saya udah baca mau pada ini Jumatan ya Pak ya. Silakan. Oke Pak, ini ada dari Kafrawi Pak. Bisa langsung on mic saja. Bisa ditanyakan Oke, langsung kepada Pak. baik. Assalamualaikum Pak Irwan, moderator. Salam Pak Waalaikumsalam. Kafrawi. Pak, saya masih awam nih ceritanya. Cuman kebanyakan bos saya itu menyuruh saya menghandle proyek dari 2023 sampai sekarang, Pak. Nah, beliau secara garis besar hanya memberikan, eh, saya lebih ke ini Pak, untuk sertifikasi peralatan atau lisensi dari instansi pemerintah. Nah, jadi beliau hanya menyuruh saya untuk tolong kamu hubungi pemerintah, ikuti petunjuk dari mereka, nanti apa yang kita butuhkan tolong kamu handle, kurang lebih seperti itu. Nah, di samping itu dia tidak memberikan deadline-nya, dia tidak dia hanya memberikan saya list itemnya aja. Cuman segitu Pak. Jadi apakah dengan scope yang seperti itu saya juga termasuk ke project apa namanya tadi yang basic atau yang kompleks Pak? Ya Pak Kafrawi. Jadi basic, simple atau kompleks project itu kan dilihat nanti pada waktu Bapak ikut ikut ini ya. Jadi pada waktu pertama, langkah pertama adalah ikut aja, follow follow itunya lagi Pak. Ada 5 batch tadi Pak ya. Jadi batch Iya, pertama inisiasinya itu Bapak ngubungin semua semua agenda pemerintah tadi kan sudah dihubungin tadi ya. betul Pak. Oke, inisiasinya itu tanya ke mereka proyeknya apa nanti ke depan. Contohnya tanya ke mereka proyek 1 tahun atau 2 tahun ke depannya apa. Masukkan listnya Bapak, masukkan fase keduanya Bapak. Fase kedua Bapak kan perencanaan tuh. Nah, masukkan di fase perencanaan, mulai susun itu. Yang dibutuhkan proyek pemerintah ini dan tahun depan itu adalah ini. Jadi saya harus merencanakan pemenuhan, pemenuhan peralatan, pemenuhan orang dan segala macam itu Pak ya. Mm-mm. Oke, itu perencanaan. Kalau sudah fase inisiasi perencanaan sudah dilakukan dengan baik, pokoknya intinya Pak ya, berhasil tidak suatu proyek itu paling besar pengaruhnya itu di inisiasi dan perencanaan gitu loh. Jadi Betul, betul Pak. inisiasi diperkuat contohnya dengan cara apa? Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari pemerintah tadi. Sebanyak-banyak informasi pemerintah dikumpulkan dan direkod Pak ya, jangan sampai cuma didengerin doang. Direkod itu dicatat, dimasukkan file komputer, gitu-gitulah pokoknya. Didokumentasikan bisa, difoto juga bisa. Itu merupakan contoh untuk inisiasi, untuk eviden inisiasi gitu. Lalu direncanakan, bikin simple aja dari Excel perencanaan, Pak. Proyek A untuk pemerintah daerah ini adalah ini. Jadi saya perlu orang-orang ini. Nah, dari sisi planning itu Bapak juga harus mulai menghubungi orang-orang yang diperlukan dalam proyek itu gitu ya. Contohnya proyeknya seperti apa Pak? Contohnya proyeknya. Eh, saya lebih ke sertifikasi ketiga peralatan ke dinas, Pak. Oke. Nah, contohnya dinas lingkungan hidup ya Bapak pegang dinas lingkungan hidup. Alatnya apa yang ini harus dikalibrasi? Alatnya dikalibrasi adalah monitoring ambient temperatur, monitoring air, monitoring segala macam sampel-sampel itu kan. Betul, Nah, Bapak harus menyediakan orang-orang yang kompeten di situ. Bapak mulai menghubungin betul. tuh menghubungi vendor-vendor yang kompeten di situ lah. Bikin listnya. Vendor A, vendor B, vendor C, kontak person siapa. Semua itu direncanakan, diplanningkan di situ. Bikin Excel aja sederhana, nggak apa. Pada waktu eksekusi, estimasi harga ya, estimasi harga penting. Estimasi harga itu tanyakan ke vendornya, usahakan nego sebaik-baiknya harga terendah tapi yang bermutu, gitu Pak ya.
hampir 5%, 10% margin itu sudah cukup, saya rasa cukup. Jangan suka-suka untuk lapangan. Meskipun yang melakukan nanti vendor itu, Bapak juga harus sering-sering ke lapangan, ngecek langsung apa yang dikerjakan mereka, itu kan. Endingnya adalah fase close out atau reporting. Nah, pada waktu reporting Bapak harus menyusun report yang benar-benar komprehensif, yang mulai dari persiapan sampai. Jadi nanti klien si pemerintah itu puas dengan kerja Bapak. Jadi ada fotonya, ada perencanaannya, ada monitoringnya, terus ada standarnya. Contoh pencemaran udara itu ambiennya sekian, terus NAB-nya sekian, gitu lah pokoknya disesuaikan. Jadi referensinya undang-undang nomor sekian itu cantumkan di reporting saja. Baca Pak mungkin Pak. Jadi jangan lihat proyeknya itu simpel atau kompleks. Nanti dilihat dulu proyek pemerintah yang akan sampai dapat itu seperti apa 1 tahun 2 tahun yang akan datang. Baik. Pak, ini kan seperti yang saya ceritakan tadi, apa namanya, proyek yang diserahkan ke saya itu tanpa, ya saya rasa ini blind ya, buta buta gitu maksudnya. Jadi tidak ada arahan apapun, saya cuma diberikan judul besar sama listnya aja, nanti diarahinnya cuman tolong hubungi pihak terkait gitu. Nah, mulai dari awal sampai akhir kan seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, apabila proyeknya tidak selesai ataupun gagal dalam artian itu, saya bakalan disalahkan nggak Pak sebagai ini? Atau ada yang Ya bertanggung itu, jawab? Hmm. saya rasa gini Pak, kalau bos sampean ya, kemungkinan gitulah, kemungkinan Bapak gagal, tetapi Bapak punya backup data yang bagus, itu akan meminimalis Bapak akan disalahkan. Jadi Bapak punya data fase inisiasi, Bapak punya data fase perencanaan, Bapak punya data fase eksekusi sampai close out dengan rapi. Insya Allah bukan itu. Kebanyakan pimpinan itu akan apa ya, menghargai effort Anda gitu. Effort Anda akan dihargai daripada melihat hanya ketidakberhasilan aja. Makanya Baik, persiapkan fase 1 sampai fase 5 itu sebaik mungkin. baik, baik Pak. Ya gitu Terima aja Pak kasih. Terima kasih Rawi. Pak Irwan. Ya, terima kasih. Sukses sehat selalu. Ada yang lagi yang lain? Ada lagi yang lain, terima kasih Pak Kafrawi. Ada lagi mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Irwan, bisa langsung diskusi, langsung angkat tangan, akan kita persilakan untuk on mic teman-teman semua. Oke, mungkin ini Pak ada pertanyaan dari kolom chat dari Bu Rida, Karida. Izin bertanya Pak, selama Bapak menangani berbagai proyek, apa insight atau pengalaman penting yang menurut Bapak sebaiknya diketahui oleh project manager pemula? Ya itu sudah saya jawab di konten juga itu. Jadi pastikan aja di fase-fase awal itu diperkuat ya, Mbak siapa tadi. Jadi fase inisiasi, fase perencanaan diperkuat ya, libatkan orang-orang yang tepat itulah. Jadi keberhasilan suatu proyek itu mungkin 80%-nya itu tergantung 2 fase ini ya. Ya pengalaman saya lah. Jadi fase inisiasi, fase perencanaan itu diperkuat itu aja. Lanjut ada lagi tuh kayaknya. Ada lagi dari ini Karudi. Bagaimana manajemen proyek yang efektif membantu mengelola ketidakpastian geologis yang melekat pada fase awal proyek hulu, upstream di migas. Oke, saya jawab dulu nomor 1 dulu aja nih. Jadi ini Pak, seperti yang Pak Kasrawi tadi ya, siapkan data sebaik-baiknya dari fase 1 sampai 2 dulu lah. Data sebaik-baiknya. Entah nanti endingnya seperti apa. Nanti yang dilihat manajemen itu adalah effort Bapak di lapangan gitu ya. Kalau saya jadi orang project manajemen berkali-kali itu, yang dilihat itu adalah, saya melihat project engineer saya itu effortnya di lapangan seperti apa gitu. Jadi memang kondisi geologis itu tidak pasti memang. Di mana-mana ya. Meskipun sudah pakai 3D, pakai apa gitu ya, itu tetap ada unsur ketidakpastian, faktor error itu mesti ada. Jadi siapkan aja data terbaik, suguhkan eh, ke klien kita, suguhkan ke stakeholder kita. Gitu. Apalagi di proyek belum migas ya, logis itu nggak ada kepastian memang. Proyek yang kedua, perbedaan mendasar antara mengelola proyek migas dibanding dengan proyek di sektor infrastruktur teknologi gitu. Di migas, saya kasih sampel aja. Project monitoring. Project monitoring semua diperlukan kalau di migas itu. Mulai dari S-curve, mulai dari CMP, mulai dari IVM tadi ya. Ada di slide saya tadi ya. Kalau di
di infrastruktur dan teknologi itu biasanya hanya S-curve aja, sudah simpel itu, paling simpel. Jadi tidak ada perlu secara detail. Apalagi di teknologi, ya teknologi itu hanya memakai agile, memakai Scrum gitu kan. Mereka mereka fasenya ada fase fleksibel di tengah itu. Seperti itu ya nomor dua. Nomor tiga, kepatuhan regulasi industri migas selain menyelesaikan tepat waktu, apa pada strategi bersih dalam. Oh ya jelas ya di project management itu kan ada unsur sinkronisasi dengan aturan, entah aturan daerah, aturan perusahaan, aturan negara maupun aturan internasional gitu. Jadi di project management itu ada di fase monitoring itu ada namanya quality monitoring juga. Jadi itu. Jadi regulasi industri migas itu akan berkelanjutan apabila di fase 3 atau fase monitoring itu dikomparasi atau memiliki referensi yang jelas, terutama di referensi internasional, referensi negara, referensi perusahaan, dan referensi daerah. Itu aja ya. Jadi regulasinya tetap tetap berkelanjutan. Udah cukup Mas Davi. Ya mungkin jika ada yang masih ingin bertanya, unmute teman-teman semua. Atau mungkin jika sudah cukup jelas pemaparan dari Pak Irwan dan juga diskusinya, mungkin kita akhiri aja untuk sesi diskusinya.